Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah riset teknologi informasi. Pada hari ini kita akan menjelaskan atau mempelajari tentang literatur review. Ini merupakan pertemuan keempat. Minggu lalu kalian telah mempelajari secara mandiri ya eh, jenis-jenis penelitian di bidang sistem informasi. Sekarang kita memasuki buku bahasan baru yaitu literatur review. Ini yang saya akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama literatur ilmiah, yang kedua teknik mengelola paper atau jurnal, teknik mereview paper. Ada 3 pokok bahasa yang akan saya jelaskan sebentar. Adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyebutkan manfaat literatur review. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teknik mengelola paper. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teknik mereview paper. Yang pertama saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan literatur review. Literatur review merupakan uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan ajuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari permasalahan masalah yang ingin diteliti. Yang kedua, literatur review itu adalah analisa berupa kritik dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Ada juga mengatakan bahwa literatur review itu adalah cerita ilmiah terhadap suatu permasalahan tertentu. Ada juga mengatakan bahwa literatur review itu adalah tinjauan pustaka yang sering digunakan oleh mahasiswa ketika sedang mengerjakan skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian adalah terlebih dahulu kita melakukan literatur review. Literatur review ini akan membantu kita atau akan membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian yang serupa atau yang mirip terhadap penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, apa yang mereview literatur? Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan sudah dilaksanakan. Yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih atau biasa disebut state of the art. Yang keempat, memperjelas masalah penelitian. Yang dimaksud dengan state of the art di sini adalah jalannya penelitian kita. Dan kita mengacu pada penelitian terdahulu atau biasa disebut kerangka konseptual ya. Selanjutnya, apa tujuan literatur review? Tujuan dari literatur review adalah penulis atau peneliti dapat mengetahui bagaimana risetnya akan memberi kontribusi keilmuan pada topik atau isu yang diteliti. Tujuan ini tidak mungkin bisa tercapai jika penulis belum pernah mengetahui apa-apa yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Jadi literatur review ini sangat menunjang jika kalian melakukan penelitian. Apa yang di literatur? Yang pertama adalah paper dari jurnal, yang biasa kita cari di internet. Yang kedua, paper dari book chapter. Yang ketiga, paper dari conference atau proceeding. Yang keempat, tesis dan disertasi atau skripsi ya. Yang kelima, report atau laporan dari organisasi yang terpercaya. Yang keenam, buku textbook. Bagaimana kita mencari literatur?
ada dua, yaitu gratis dan berbayar. Kalau gratis untuk jurnal bisa kita cari di Skyhub. Skyhub ini merupakan web jurnal untuk mendownload jurnal-jurnal yang berbayar ya. Bisa kalian gunakan. Caranya gunakan ini, kalian hanya memasukkan nomor doi-nya dari jurnal itu. Yang kedua, Litgen. Yang ketiga, Scholar atau Google Cendekia. Yang keempat, Citeser. Ini untuk jurnal. Kalau untuk buku bisa kalian download gratis di Books dan Learn Pro. Kalau yang berbayar, bisa kalian dapatkan di Science Direct, EBSCOS, Springer, YE Explorer, dan DL ACM. Nah, ini merupakan sumber-sumber literatur yang nantinya akan memberikan gambaran bagaimana nanti akan berjalan. Nah, ini salah satu contohnya. Ini salah satu contoh jurnal ya, jurnal internasional. Bisa kalian lihat di sini. Kalian cari, tinggal mengklik saja jurnal apa yang kalian cari di alamatnya Simagor ya. Ini jurnal Simagor yang kita lihat bahwa ada di sini sitasi per dokumen, ada sitasi internasional dan lain sebagainya. Ini kalau Elsevier yang jurnal berbayar itu bisa kalian download dibayar. Nah, ini juga Springer link, bisa kalian lihat webnya. Ini kalau kita menggunakan Skyhub, kita hanya memasukkan linknya, baru kita download, nah sudah muncul jurnalnya. Kita pakai. Biasanya kalau kita menggunakan Skyhub itu adalah jurnal-jurnal yang dikunci oleh pemilik web jurnal. Misalnya kita cari itu di jurnal internasional, yang sangat sulit untuk mendapatkannya. Makanya kita gunakan Skyhub. Juga indirect bisa digunakan Skyhub. Kita download. Nah, nanti kalau misalnya ingin mengajukan judul, lebih baik kalian mencari jurnal-jurnal internasional. Di jurnal internasional itu kalian angkat temanya apa. Nah, kalau sulit didapatkan, gunakan saja Skyhub. Masukkan saja nomor doi-nya atau alamat jurnalnya. Itulah yang kalian download. Nah, ini kalau kita menggunakan Google Scholar, jurnalnya banyak. Bisa kita cari sejak tahun 2015 sampai sekarang. Semua jurnal-jurnalnya. Nah, yang kedua, gimana kita mengelola paper? Tarikan paper ada paper jurnal, ada paper book, ada paper proceeding, ada paper tesis, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengelolanya untuk jadikan sebagai literatur? Nah, yang pertama yang kita buat adalah akun di Mendeley dan download aplikasinya. Nah, yang kedua, buat folder dan subfolder pada aplikasi Mendeley. Letakkan paper PDF yang sudah di-download ke folder yang diinginkan di Mendeley. Nah, yang ketiga, bibliografi dari paper akan ditampilkan secara otomatis setelah PDF diletakkan. Yang keempat, apabila Mendeley gagal membaca bibliografi dari paper, cari doi dari paper, isikan di katalog ID, dan setelah itu pilih lookup, maka bibliografi akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, install Microsoft Word plugin untuk membantu dalam menuliskan sitasi dan data referensi. Nah, jadi ini caranya kalau kita ingin mengelola jurnal yang akan kalian gunakan untuk menyusun skripsi nantinya. Jadi tidak sulit lagi ya, di mana ya saya simpan jurnal yang saya citasi. Nah, ini ada Mendeley yang dapat kalian gunakan untuk menyimpan jurnal-jurnal apa saja yang kalian gunakan nantinya. Ini gambarannya bagaimana Mendeley itu. Jadi kita lihat beberapa jurnal ya. Jurnal ini kalau kita
menyambungkan dengan Microsoft Word, harus install web importernya terlebih dahulu, sehingga di Microsoft Word itu akan muncul plugin dari Mendeley. Nah, ini caranya kalau 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 kita ingin menambahkan di bab 2 terkait definisi-definisi yang kita masukkan di bab 2 deskripsi kamu, ya sedangkan ini langsung saja kita klik, langsung muncul namanya ini, jurnalnya ini. Ini adalah cara contohnya, langsung muncul saja, hingga di daftar pustaka langsung muncul juga jurnalnya apa. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik mereview paper. Apa yang harus ditampilkan dalam review paper? Yang pertama, latar belakang dan tujuan penelitian. Ya, nantinya ini akan menjadi tugasmu setelah kalian meet. Jadi akan dibentuk per kelompok. Jadi tugas kalian nantinya adalah mereview jurnal, ya. Nah, yang kedua, metode. Metode di sini yang dimaksud adalah metode yang digunakan, baik itu metode yang digunakan dalam pengembangan sistem, baik dan metode penelitian digunakan. Yang kedua, subjek penelitiannya. Yang ketiga, teknik pengumpulan datanya. Yang keempat, alat pengumpulan datanya, serta bagaimana analisis data yang digunakan. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Ya, nanti kalian di sini menggambarkan bagaimana hasil dan pembahasan dari penelitian itu yang telah dilakukan. Jelaskan secara singkat, jelas, dan padat. Nah, ini harus kalian perlu catat bagaimana cara mereview jurnal atau buku atau penulis atau tesis dan lain sebagainya. Jenis-jenis paper. Ada 2 paper yang bisa kita cari. Yang pertama secara technical paper, yang kedua free paper. Nah, kalau technical paper, yang pertama paper yang isinya adalah hasil penelitian eksperimen dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, penilaian kualitas dari technical paper dari kontribusi pengetahuan. Kalau survei paper adalah paper yang isinya adalah review dan survei tentang topik atau tema suatu penelitian yang biasanya jumlah penelitian yang direview mencapai ratusan atau ribuan. Jadi paper itu ada 2, technical paper dan survey paper. Kalau technical paper itu dilakukan oleh seorang peneliti, yang kalau survey paper atau review paper yaitu dilakukan oleh ratusan atau ribuan penelitian yang direview, ya sebenarnya. Nah, bagaimana langkah-langkah technical paper? Yang pertama, baca pendahuluan, baik latar belakang, metode, tujuan pustaka, kemukakan apa tujuan penelitiannya. Yang kedua, apakah penelitian ini dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga, apakah masalah penelitian ini dari paper itu sudah divalidasi. Yang keempat, mengapa author memilih problem penelitian itu atau masalah penelitian itu. Kelima, apa yang baru dari jurnal itu, baik dari metodologinya, baik dari algoritmanya, baik dari sistem atau tools yang baru, baik itu metode eksperimen baru, baik itu teknik penelitiannya. Yang terakhir, masalah apakah yang ingin dijawab oleh author. Nah, ini kita harus pahami dulu masalah penelitian kalau kita ingin menggunakan technical paper. Yang kedua, masalah penelitian adalah masalah alasan utama mengapa penelitian itu harus dilakukan. Masalah penelitian itu harus objektif, harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah, jadi bukan masalah yang dibuat. Yang ketiga, supaya logis dan valid, perlu dilakukan objektivitas masalah,
dengan cara melandasi masalah penelitian dengan literatur terbaru. Jadi eh, dalam dalam melaksanakan penelitian kita harus mengetahui dulu masalah apa yang akan kita angkat. Jangan masalah yang dibuat-buat. Jadi masalah ini harus logis dan valid ya. Harus logis dan valid dan merupakan benar-benar masalah pada objek penelitian itu. Jangan masalah yang dibuat-buat dalam dalam menyusun skripsi nantinya. Nah, ini salah satu contoh masalah yang bisa kita lihat. Di sini ada riset problem atau masalah penelitian, yaitu algoritma K-means memiliki kelemahan pada sulitnya penentuan angka yang optimal dalam komputasi yang tidak efisien. Nah, ini menurut Sao, apa 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 rumusan masalah dari penelitian itu? Itu yang pertama, seberapa besar efektif algoritma Bicoloni bila digunakan untuk menentukan nilai K yang optimal pada K-means. Nah, yang kedua, seberapa efisien algoritma backward elimination bila digunakan untuk mengurangi jumlah atribut pada algoritma K-means. Nah, bagaimana tujuan dari penelitiannya, yaitu menerapkan algoritma Bicoloni untuk menentukan nilai K yang optimal pada K-means. Yang kedua, menerapkan backward elimination untuk mengurangi jumlah atribut pada algoritma K-means. Nah, ini kalau kita menggunakan masalah dari literatur review yang telah kita kumpulkan dari jurnal-jurnal, kemudian kita angkat lagi sebagai penelitian, kemudian kita jawab dari masalah jurnal itu, kita jawab dengan menggunakan algoritma yang baru. Algoritma yang baru selain dengan menggunakan algoritma K-means. Nah, di sini kita lihat penggunaan algoritma K-means itu belum memberikan nilai optimal jika menangani data besar. Jadi untuk menjawab masalahnya ini, kita melakukan penelitian dengan menerapkan algoritma baru, yaitu algoritma Bicoloni dan algoritma backward. Nah, ya, ini salah satu contoh masalah penelitian yang baik. Nah, cara masalah penelitian yang baik yaitu menarik. Yang kedua, bermanfaat, hal yang baru, dapat diuji, dapat dilaksanakan, merupakan masalah yang penting, dan tidak melanggar etika. Langkah kedua dari technical paper yaitu pahami substansi. Substansi yang maksudnya di sini adalah hasil dan pembahasannya. Nah, dari hasil dan pembahasan dari jurnal, coba kita cari info-info mengenai hal-hal yang perlu ditanyakan. Yang pertama, apakah penelitian ini hanya mengulang hal yang sudah ada? Yang kedua, apakah meneliti mencari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya? Yang ketiga, apa yang baru dari original paper itu, baik dari metodologinya, algoritmanya, evaluasi, validasi, tool, dan lain sebagainya. Yang keempat, apakah telah melakukan eksperimen, analisis data, simulasi, benchmark, studi kasus, dan contoh implementasi. Yang kelima, apakah eksperimen itu berhasil? Yang keenam, apakah ada contoh eksperimen yang tidak berhasil? Yang ketujuh, apakah klaimnya telah dibuktikan secara ilmiah? Ya, ini harus adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita berikan ketika kita mereview paper ya. Nah, yang ketiga, pahami kesimpulan. Bacalah bagian kesimpulan dan cari informasi berikut. Yang pertama, apakah kesimpulan itu menjawab semua pertanyaan yang diajukan pada bagian pendahuluan? Yang kedua, di manakah letak kontribusi terbesar dari penelitian itu? Yang ketiga, apakah ada masalah penelitian yang belum diselesaikan? Nah, dari kesimpulan ini kita bisa lihat masalah yang belum diselesaikan.
Jadi dari literatur review itu di bagian kesimpulan kita akan mendapatkan masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan. Oleh karena itu dari masalah itu kita bisa ambil lagi sebagai penelitian baru untuk dijadikan topik penelitian baru nantinya. Nah, yang keempat dari technical paper yaitu tindak lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dari jurnal itu. Apakah Anda memiliki ide lain untuk menyelesaikan masalah yang sama? Di manakah kelemahan dari paper yang Anda baca? Bacalah bagian daftar pustaka dan coba cari informasi berikut, yaitu apakah referensinya yang dipakai up to date, atau 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Yang kedua, sekiranya Anda tertarik untuk mengerjakan riset pada tema yang berdekatan, catatlah paper atau buku penting yang tercantum pada bagian referensi paper tersebut. Nah, ini satu. Prediksi produksi padi dengan menggunakan SPM berbasis PSO. Objek penelitiannya adalah padi, latar belakangnya prediksi produksi padi. Metode yang digunakan metode ada dua, metode konvensional dan metode time series. Yang konvensional kita di sini dia menggunakan remote sensing atau statistik. Yang kedua, time series dia menggunakan NGM SPM. Ini merupakan metode-metode ya. Seterusnya yang kedua dari adalah survei, jenis paper adalah survei paper. Nah, dia mereview survei paper yang pertama, pahami pertanyaan penelitian yang biasanya tertulis tulis secara eksplisit di paper. Yang kedua, jawablah pertanyaan tersebut di bagian hasil dan pembahasan. Yang ketiga, perhatikan pelan-pelan apabila riset penelitian itu adalah tentang metodenya dan algoritma yang digunakannya. Yang keempat, perhatikan juga pertanyaan penelitian tentang research challenge atau masalah atau problem, karena kita di situ bisa menemukan masalah penelitian terkini. Jadi cara kalau kita mereview paper survei. Nah, contohnya ini kita ingin mencari jurnal, kemudian kita survei jurnal tersebut. Nah, ini salah satu contohnya jurnalnya. Kita lihat, kita kumpulkan beberapa jurnal, kemudian kita survei jurnalnya. Ya, berikutnya jurnalnya itu Semantic Literature Review on Paul Felician Performance in Super Engineering. Jadi survei paper itu adalah mengumpulkan ratusan penelitian, kemudian kita review. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa absen ispada.